Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Sun. Semua channel tontonan favorit mbak-mbak TikTok yang sukanya joget wongkong ini kok dibanding-banding. Iya, cakep. Halo coy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang, bagi keluarga kalian dan siapapun lah bagi tentunya. Dan pada kali ini gimana? Gue bingung ngomongnya. Ya seperti biasa lah, gue bakal nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang cukup unik kali ini. Dan film ini dari Cina yang berjudul Beauty Tribe yang rilis tahun 2018. Mungkin dari kalian udah pada pernah nonton film ini? Jadi film ini tuh menceritakan tentang cowok polos yang terdampar di pulau yang isinya cewek cantik semua coy. Waduh, seberapa beruntung cowok ini. Wah, menang banyak sih pasti. Oke deh, daripada penasaran mending kita langsung mulai aja dan intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Min. Dia adalah seorang pria yang sangat suka berselingkuh. Bad boy gitu. Bahkan selingkuhannya lebih dari 5 wanita, anjas. Suatu hari saat Min sedang bersama salah satu wanitanya, dia mengatakan pada wanita itu betapa dia mencintainya. Wow. Wanita cantik itu juga sangat mencintai Min tanpa menyadari kalau Min juga mengatakan kata-kata itu pada semua wanita. Tak lama kemudian Min mendapat telepon dari salah satu wanitanya yang lain. Min yang sudah terbiasa dengan situasi itu tidak panik. Dia malah pura-pura teleponan dengan neneknya dan membodohi kedua wanita itu. Dan setelah selesai dengan wanita yang ada di telepon, Min pun melanjutkan kegiatannya dengan wanita yang sekarang yang sedang bersamanya. Walalalala. Beberapa waktu kemudian Min merasa bosan dengan aktivitas kesehariannya. Lalu dia mengatakan pada pacarnya kalau dia harus pergi kerja. Min juga meminta uang pada pacar-pacarnya itu. Tak lupa membawa CO kesayangannya. Pada malam harinya, Min pergi ke rumah pacarnya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Min mengira kalau pacarnya itu nggak di rumah karena nggak ada jawaban. Tapi saat Min mencoba untuk membuka pintu, ternyata pintunya nggak dikunci. Min pun masuk ke rumah itu. Dan setelah berada di dalam rumah, Min takut karena suasana rumah itu menyeramkan. Tapi untung saja, tak lama kemudian pacarnya muncul. Dan yang lebih membuat Min senang lagi, pacarnya itu memakai baju dinas yang sangat Min sukai. Waduh. Min berpikir kalau pacarnya sudah bersiap untuk melakukan aktivitas adu mekanik bersamanya. Tapi nggak disangkanya wanita itu malah memukul Min menggunakan tongkat baseball. Seketika Min pun terjatuh dan pingsan. Setelah itu, saat Min sadar, dia terkejut karena dia bangun di gurun pasir dengan keadaan hanya memakai celana kolor. Min yang panik pun segera mencari HP-nya, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah balon dan foto wanita-wanita yang menjadi pacarnya. Min tidak menyangka kalau semua pacarnya itu ternyata saling kenal satu sama lain. Kemudian scene berpindah pada beberapa hari yang lalu di mana semua wanita itu bertemu untuk makan siang bersama. Di sana mereka terkejut saat mengetahui kalau pacar mereka adalah pria yang sama. Para wanita itu nggak terima kalau mereka berbagi pacar dan akhirnya menyusun sebuah rencana untuk memberi Min pelajaran. Kita kembali ke Min. Dia pun menjadi frustasi mengetahui semua pacarnya itu ternyata berteman. Min berusaha untuk keluar dari gurun itu sampai berjam-jam tapi nggak berhasil. Min yang lelah dan putus asa itu sampai memakan pasir karena mengira kalau pasir itu adalah air. Waduh. Gak lama kemudian tiba-tiba Min didatangi oleh sekelompok wanita yang cantik-cantik banget. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Thalia. Min yang memang otaknya agak geser itu mengira kalau para wanita itu datang untuk adu mekanik dengannya. Dengan semangat Min pun langsung melepas penutup wajah Thalia. Mereka yang melihat itu pun gak terima dan akhirnya menyeret Min dibawa ke desanya. Para wanita itu berasal dari suku bernama Haliba, di mana suku itu hanya berisi wanita dan menjadikan pria sebagai budak untuk memuaskan dan melayani mereka. Walalalala. Bahkan mereka memakan semua pria sebagai sumber makanan bergizi. Nggak jadi walalala.
Dalam perjalanan ke desa, Min bertemu dengan gadis kecil yang bernama Dolly. Anak itu dengan baik menawarkan air minum untuk Min. Tapi belum sempat Min meminumnya, Dolly menumpahkan semua air itu. Dolly bahkan memiliki budak pria yang bercosplay menjadi anjing peliharaannya. Kemudian Min dimasukkan ke dalam kandang. Sama seperti pria yang lain, Min pun tidak mau harus menghabiskan waktunya di dalam sana. Suatu sore ada seorang pria yang waras mendatanginya. Pria itu bernama Zeng, yang merupakan seorang arkeologi. Dia datang ke gurun untuk penelitian dengan tim ilmuwan. Namun mereka ditangkap dan di-COD-kan oleh suku Haliba. Zeng adalah satu-satunya orang yang tersisa karena dia dibeli oleh pendeta suku Hila. Zeng juga mengatakan kalau nanti malam akan diadakan festival di mana beberapa pria terpilih akan dikorbankan. Waduh, ngeri banget anjir. Dan saat malam tiba, Min pun membuat wajahnya menjadi jelek agar tidak dipilih. Tetapi wanita yang ada di sana bodoh amat dan akhirnya Min dan pria lain diseret masuk ke dalam festival. Di atas panggung, pemimpin spiritual yang bernama Hila menari tarian tradisional. Setelah itu, Hila pun mencabut sebuah belati dan lalu memotong masa depan dari pria pertama. Waduh anjir. Seketika itu juga Min menyadari bahwa pengorbanan yang dimaksud bukanlah mengorbankan nyawa, tetapi berupa sterilisasi dengan cara yang kejam. Waduh, kayak kucing. Min yang pasrah pun berusaha menerima nasibnya dan menunggu belati untuk memotong masa depannya. Tapi saat mereka menarik celananya, semua orang malah terdiam karena terkejut dengan ukuran masa depannya yang begitu cerah. Karena menurut tradisi mereka, seseorang dengan masa depan yang sangat-sangat panjang seperti itu, seperti milik Min, harus menjadi pengawal ratu. Wah anjir, beruntung sekali loh Mas Min. Dimana Min ini adalah orang pertama yang sesuai kriteria. Hal itu membuat Min terbebas dan diminta untuk menyenangkan ratu. Akhirnya dengan paksa Min pun dikirim ke kamar Thalia. Hal itu membuat Min sangat bersemangat untuk melakukan aktivitas sadomekanik. Tetapi ternyata itu gak bertahan lama, karena setelah beberapa hari Min hampir gak bisa jalan. Padahal Min mengira akan menjadi seperti Zeng, di mana dia adalah pria yang bebas dan tidak sengsara. Zeng yang kasihan pada Min akhirnya membawa Min menemui Hila. Dia melihat masa depan Min dan melihat sesuatu yang membuatnya diam. Min kemudian diberitahu jika dirinya tidak bisa menghamili Thalia dalam waktu 3 bulan, Min akan dihukum. Waduh, tak bantu po mas. Tetapi jika Min berhasil dan Thalia melahirkan anaknya, Min juga akan dibunuh dan tidak akan bisa kembali ke kehidupan yang dulu dia jalani. Sama aja loh. Suatu hari Min melihat perdagangan para pria hanya demi sayuran. Para pria itu hanya digunakan untuk objek wanita. Bahkan mereka berusaha dan saling membunuh demi pria yang sehat. Tetapi setelah mendapatkannya, mereka memperlakukan pria seperti sampah. Bahkan para pria diberi makanan sisa dari kemarin. Selama makan, Min berencana untuk melarikan diri dari suku itu, di mana langkah pertama adalah mendapatkan kepercayaan wanita. Min yang percaya diri akan pesonanya pun sangat yakin dengan misinya. Pada malam hari, komandan suku Haliba menghampiri Thalia dan mengatakan kalau dia khawatir karena suku saingannya yang bernama Taisda sudah mendekati desa mereka. Sejak lama, suku mereka membuat perjanjian untuk hidup damai. Jadi Thalia yakin kalau Taisda tidak akan menyerang sukunya. Tetapi sebagai pencegahan, Thalia mengirim beberapa pasukan ke perbatasan desa. Pada malam harinya, Min yang sedang memijat kaki Thalia pun mengambil kesempatan. Min meminta izin pada Thalia untuk membuka sebuah toko kecantikan yang dituju untuk wanita Haliba. Thalia dengan senang mengizinkannya, tanpa menyadari kalau Min berencana untuk mendapatkan dukungan wanita dari toko kecantikan itu. Keesokan harinya, Min dan Zhang pun merenovasi bangunan tua dan mendirikan toko mereka. Orang pertama yang datang ke toko itu adalah wanita paling tidak menarik di desa. Min pun mulai memotong rambutnya agar lebih bagus dan memberi masker yang menyembuhkan jerawat. Dalam sehari, perubahan yang terjadi pada wanita buruk rupa itu membuat wanita lain mengerumuni tokonya dan meminta Min untuk memakeover mereka. Dan seiring berjalannya waktu, Min menjadi semakin populer di kalangan wanita. Bahkan uang yang dia peroleh dipakai untuk membuat dinner spesial dengan Mbak Thalia. Min yang ingin mengambil hati Thalia pun mengatakan kalau dirinya
menyukai Thalia. Namun Thalia bukanlah seorang yang mudah tertipu. Thalia kemudian menyuruh Min untuk menjauh dan mengingatkannya kalau Min hanyalah pria biasa. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang memberitahu kalau Dolly, si gadis kecil itu, jatuh ke dalam sumur. Walau mereka berhasil membawanya keluar, tetapi masih tidak sadarkan diri dan diambang kematian. Min yang mengetahui itu pun dengan cepat pergi ke tempat kejadian. Semua anggota suku tidak tahu bagaimana menyelamatkan gadis itu, tetapi Min memiliki pengetahuan tentang kejadian seperti itu. Min memegang kaki Dolly dan membalikannya. Akhirnya gadis itu memuntahkan air dan sadar kembali. Hal sepele seperti itu membuat Min seketika menjadi pahlawan. Beberapa saat kemudian semua orang sudah bubar. Dan Thalia pun menyuruh Min untuk tidur bersamanya. Waduh, mulai suka-suka ini. Keesokan paginya Min diperlakukan sangat istimewa dan dihormati oleh semua wanita. Setelah itu, Thalia datang dan menanyakan tentang penurunan makanan dan persediaan. Beberapa wanita mengatakan kalau itu karena toko kecantikan milik Min yang mengalihkan perhatian orang-orang dari pekerjaan dan membuat mereka malas. Tiba-tiba Komandan Taliba datang dan memberitahu kalau suku Taisda akan datang untuk menyerang desa mereka. Dengan segera Thalia dan pasukannya segera pergi ke perbatasan untuk menghentikan musuhnya. Di tempat lain, pemimpin suku Taisda yang kejam menyuruh pasukannya untuk saling menciodekan nyawa saat bertarung. Tapi mereka yang bertarung tidak ingin saling menciodekan. Tetap saja pemimpin kejam itu memaksa mereka untuk melakukannya. Kemudian di desa Taliba kita melihat budak Dolly memasukkan racun ke dalam sumur karena ternyata dia adalah mata-mata dari suku Taisda. Pada saat yang sama, Zeng dan Min sedang merencanakan tentang bagaimana mereka harus melarikan diri di hari berikutnya saat semua wanita sedang sibuk bertarung. Scene berpindah di mana Thalia dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju ke perbatasan. Tiba-tiba Taisda menyerang. Thalia terkejut dan sebagian besar pasukannya meninggoy di sana. Sementara yang lain melarikan diri. Min dan Thalia dengan cepat bersembunyi di bawah bukit. Mereka memutuskan untuk tetap di sana semalaman. Thalia kemudian menceritakan tentang suku Taliba dan sejarah mereka dulu hidup, di mana 7 suku saingan yang terdiri dari Haliba, Taisda, dan 5 lainnya berusaha untuk saling membunuh, menjarah orang miskin dan menghancurkan sumber daya dari tanah yang indah, dan mengubahnya menjadi gurun. Pada saat yang kacau seperti itu, ada seorang pria berkuda putih yang bernama Osa yang mengharuskan antara suku hidup damai dan harmoni. Selama ratusan tahun mereka mematuhi hukum itu. Tetapi Taisda telah melanggarnya dan menyerang suku Taliba kemarin. Setelah Thalia selesai cerita, dia melihat kunang-kunang terbang di sekitar Min dan membuatnya kagum. Keesokan harinya, Thalia dan Min kembali ke desa. Mereka melihat kekacauan di mana-mana, di mana semua orang sakit karena air yang terkontaminasi. Tak lama kemudian, Zeng datang dan bertanya mengapa dia menggagalkan rencana untuk melarikan diri. Thalia yang tahu kalau Min ternyata berencana untuk mengkhianatinya pun jadi marah. Thalia pun menghukumnya, tetapi karena tidak bisa melihat Min mati, akhirnya dia memutuskan untuk mengasingkannya dari desa Taliba dan membiarkan Min kembali ke kehidupan lamanya. Beberapa saat kemudian, Zeng dan Min akhirnya sudah kembali ke rumahnya. Min merasa mengkhianati suku Taliba dengan melarikan diri ketika mereka membutuhkannya. Mengetahui itu, Zeng memanggilnya bodoh, tetapi Min memutuskan untuk kembali ke desa Taliba itu. Sementara itu, Taisda mulai menyerang Taliba dan menyandra semua wanita. Para wanita itu berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan Taisda sangatlah kuat yang membuat mereka akhirnya menyerah. Tak lama kemudian, Min datang menaiki kuda putih, sama seperti Osa beberapa tahun lalu. Min menantang pemimpin Taisda untuk berkelahi. Pemimpin Taisda pun menerima dan bersiap-siap untuk menyerang. Pertandingan pun dimulai dan pada akhirnya Min berhasil menjadi pemenang. Dan pemimpin Taisda pun ter-COD oleh Min yang menandai kemenangan Taliba. Dan beberapa bulan kemudian semua orang suku Taliba merayakan tentang kehamilan Thalia. Dan filmnya pun selesai. Anjay.
gimana nih menurut kalian tentang film ini? Ya meskipun filmnya agak aneh ya, tapi ternyata ini film cukup seru juga ya. Dan gimana ya, dari film ini tuh gue gemes aja gitu sama Mbak Thalia, kepala sukunya gitu. Gimana bisa dia kepala suku tapi cantiknya minta ampun coy. Waduh, gimana dia bisa cantik dan bersih ya kan. Waduh, memang kepala suku kayak gini patut dibawa pulang gitu. Tapi ya menurut kalian ya, walaupun kerjaannya cuma selingkuh dan mainan perempuan ya banyak cobaan dan rintangan yang harus dia jalani coy. Ya kalau semuanya dihadapi dengan tekad yang tinggi dan usaha maksimal, pada akhirnya pasti berhasil dan berakhir bahagia. Kayak Min yang awalnya jadi budak wanita yang ya tapi akhirnya bisa jadi pahlawan. Waduh, atas dasar apa tadi? Gue lupa. Gue mau ngomong apa tadi? Tekad yang tinggi dan usaha maksimal serta cinta di dalamnya. Aduh, cakep gak tuh? Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Mungkin gimana gue pamit lupa. Oke, sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat buat kalian yang masih berjuang. See you next time dan dadah. Oh iya, Emon undur.